Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mulia, Engkau yang layak disembah. Biarlah kami memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau Allah yang setia buat kami. Mari bersama-sama katakan, Engkau Allah yang setia dan Bapa yang mulia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu, selamatkan. Ya Bapa dan Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala
segenap hati kami memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Karena hanya dengan itu kami dapat membalas kebaikan. Haleluya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hati katakan. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Untuk selamanya Tuhan, selamanya. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, dan syukur hanya bagi-Mu. Dan biar jiwa kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Karena kebaikan Tuhan saja. Saat ini kita mau bersorak-sorai. Karena Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Satu pujian. Suka-sukamu Tuhan. Pasti tidak asing dengan lagu ini. Siap menari? Yes. Siap menari? Awas kalau enggak. Nari sama-sama? Waduh. Kena hukum nanti. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Siap-siap nari sama-sama. Sekali lagi, syalalala. Mula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Amin. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan,
ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Coba narinya. Suka-sukamu Tuhan. Ayo Cek. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Bang Jepri. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Sama-sama suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita mau menyenangkan hati Tuhan melewati pujian dan penyembahan. Haleluya Yesus. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Berikan padamu kudusan hingga tulus selalu, agar aku menyerahkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya
Tuhan Dia. Haleluya Yesus, kita mau menyenangkan Tuhan. Amin. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan atas segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur.
kembali Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau menerima firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau urapi kami Tuhan. Kau pimpin hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman boleh kami terima, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Kami siap menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kita mau bersama-sama belajar untuk setiap anak-anak Tuhan menjadi kuat di masa-masa yang sangat sulit ini. Beberapa waktu yang lalu saya membagikan kepada saudara bagaimana Paulus memberikan contoh bahwa kita menjadi kuat oleh karena kasih karunia Tuhan. Dia memberikan contoh bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang seperti seorang petani, seperti seorang atlet, ataupun seorang anak Tuhan yang seperti prajurit yang berkata kepada setiap tugas ya siap laksanakan. Dan kali ini saudara-saudara kita belajar untuk menjadi kuat karena tahu visi. Kita akan membuka bersama-sama di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang di Roma, kepada jemaat yang dia tulis di surat Roma ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Paulus menulis surat ini ketika ia ada di Roma, sebuah perjalanan yang terakhir kali Paulus ada di dunia. Kemudian beberapa saat setelah ini ia harus menjalani eksekusi dan Paulus mengakhiri hidupnya, panggilannya dalam kondisi kalau menurut ukuran dunia dia gagal. Tetapi menurut ukuran Tuhan, Paulus mengakhiri pertandingan imannya dengan sangat luar biasa. Saudara-saudara, bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan menjadi kuat di musim-musim yang sangat sulit? Kita bukan berpura-pura kuat, tetapi kita kuat oleh karena kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, kita kuat adalah karena kita tahu visi, tahu apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita kerjakan, tahu apa yang sedang tersedia dan sudah tersedia bagi kita. Visi itu berbicara tentang bagaimana akhir hidup saudara dan saya. Visi adalah bukan sekedar saudara mati dan tidak terjadi apa-apa, tetapi visi adalah visi kemuliaan. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen harus tahu benar bahwa visi kemuliaan itu menjadi program yang seharusnya diikuti. Itu adalah visi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita supaya kita tahu bagaimana mengakhiri hidup kita. Banyak sekali anak-anak Tuhan menjalani hidup dengan sangat sembrono, dengan ala kadarnya karena dia tidak tahu apa yang menantikan dia di dalam kekekalan. Itulah visi. Dan visi yang sedang dihidupi oleh setiap orang percaya adalah visi kemuliaan. Saudara-saudara perhatikan. Di dalam surat Roma ini saudara silakan membaca dari awal ayat-ayat yang pertama sampai dengan ayat-ayat yang ke-30. Saudara akan mendapati bahwa ada pengulangan kata-kata. Di antaranya adalah kata menderita. Kata menderita ini beberapa kali diulangi oleh Paulus di dalam surat Roma ini. Dan saudara membaca kesimpulannya, salah satu kesimpulannya di dalam ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang. Dari perjalanan hidup Paulus, dia mengetahui, dia menyimpulkan bahwa dia harus mengalami penderitaan, bagaimana ia ditolak oleh bangsa-bangsa tanah airnya, orang-orang Yahudi. Bagaimana ia akhirnya memilih untuk pergi ke Roma. Bukan menjalani hukuman di antara bangsa Yahudi yang seharusnya dia bebas, tetapi bagaimana dia akhirnya menderita, sangat menderita dan dia mengakhiri hidupnya karena pilihan-pilihan yang dia harus buat yaitu memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Panggilan Tuhan di dalam hidup Paulus adalah bagi bangsa-bangsa yang lain. Dan Paulus tahu benar bahwa ketika ia memilih itu, ketika ia memilih untuk berada di kota Roma, maka waktu hidupnya akan segera berakhir. Tidak banyak orang percaya mau menjalani hidupnya sebagai orang percaya ketika ia mengetahui panggilan hidupnya, ternyata ketika ia memenuhi panggilannya justru hidupnya semakin menderita.
Bertolak belakang dengan apa yang dikatakan dunia. Dunia mengatakan kenikmatan. Dunia mengajak supaya saudara memenuhi keinginan-keinginan daging saudara. Tetapi Tuhan ketika saudara memenuhi panggilan hidupmu, saudara berkata ya kepada Tuhan, maka akan ada banyak penderitaan. Di dalam ayat 18 dikatakan, saudara, menderita karena menjadi anak Allah. Ketika saudara menjadi anak Allah, maka sangat wajar saudara-saudara untuk menderita sebagai anak-anak Allah. Dikatakan di ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan apa? Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi ketika saudara menjadi anak Allah, Roma pasal 8 ini menjelaskan bagaimana saudara, status saudara diubah oleh Tuhan oleh kasih karunia menjadi anak-anak Allah. Saudara diberi hak untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Saudara diberikan roh anak. Dan ketika saudara menjadi anak Allah, maka saudara seketika itu juga akan mengalami penderitaan. Begitu saudara mendengar kata menderita, banyak orang mulai undur. Loh, aku jadi orang Kristen, aku mau hidup sukses, hidup makmur, diberkati dalam tanda kutip. Tetapi saudara-saudara, ketika saudara menjadi anak Allah, saudara justru menderita. Penderitaan bukan penghukuman. Sekali lagi saya katakan, penderitaan bukan penghukuman. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara, ketika saudara mengalami penderitaan, itu bukan penghukuman. Kenapa saudara-saudara? Ketika saudara memilih yang benar, apakah itu penghukuman? Ketika saudara memilih yang benar, saudara akan merasakan bagaimana daging saudara diiris-iris. Saudara akan merasakan ketidaknyamanan. Ketika saudara belajar hidup benar, maka ada banyak hal dalam hidup kita yang harus dipotong. Berbeda jika saudara menuruti keinginan daging. Saudara tahu benar itu salah, saudara lakukan untuk apa? Memuaskan keinginan daging saudara. Tetapi keinginan roh itu berbeda, seperti yang dijelaskan oleh Paulus di dalam pasal yang ke-8 ini. Keinginan Paulus berbeda ketika saudara menuruti keinginan roh, saudara sebagai anak Allah, maka saudara menuruti keinginan roh, maka yang terjadi selanjutnya adalah saudara mulai menderita. Tetapi penderitaan beda dengan penghukuman. Penghukuman adalah karena saudara salah, itu adalah alatnya iblis. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman, sebab penghukuman ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tetapi saudara akan menerima penghukuman kekal jika saudara mengingkari kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Jika kita hidup menuruti keinginan daging. Hati nurani saudara mengatakan jangan lakukan, tapi saudara memilih untuk melakukan. Roh mengajar saudara untuk tidak melakukan, tapi daging saudara menghendaki saudara melakukan dan saudara menuruti keinginan daging. Saudara mulai kehilangan kepekaan kepada kehendak Tuhan. Saudara tahu apa yang saudara putuskan membuat orang lain menderita, tetapi saudara tetap lakukan karena apa? Saudara menikmati melihat penderitaan orang. Contohnya di mana? Hubungan suami istri. Jika saudara tahu bahwa istri saudara berbuat salah, kadang-kadang kita memilih untuk membalas. Kenapa saudara-saudara? Karena memuaskan keinginan daging kita. Selanjutnya saudara-saudara, menderita itu perjalanan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Coba kita buka dalam ayat yang ke-18 saudara-saudara. Ayat 17 dan 18. Saudara buka di dalam Alkitab saudara ayat 17 dimulai, dan jika kita adalah anak. Dan jika kita adalah anak, perhatikan. Jika saudara menyadari bahwa saudara adalah anak, maka ini yang terjadi. Maka kita juga adalah ahli waris, itu adalah visi. Katakan amin.
Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Saudara, ketika saudara menjadi anak Allah, maka saudara berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita, katakan bersama-sama, menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara-saudara, perjalanan saudara menjadi anak-anak Allah adalah perjalanan penderitaan. Menderita adalah hal yang pasti. Maka dari itu banyak dari kita iri dengan orang-orang yang di luar sana. Bagaimana mereka menjalani hidup seenak sendiri tetapi terlihat bahagia. Harta melimpah, waduh bisa menikmati banyak hal. Sementara saudara mengikut Tuhan, saudara justru kehilangan banyak hal. Penderitaan kita sebagai orang-orang percaya berbeda menurut kadar pertumbuhan rohani. Anak-anak menderita karena keinginannya tidak dituruti. Contoh, anak kecil suka es krim, suka permen. Dia sangat suka es krim dan sangat suka permen. Tetapi sebagai orang tua kita tahu batas-batasnya. Kemudian kita melarang mereka untuk misalkan membeli es krim, makan es krim. Yang terjadi kemudian adalah anak merengek-rengek. Buat anak tidak diberi es krim itu penderitaan. Tapi jika saudara sudah besar dan saudara merengek-rengek untuk es krim, maka saudara orang besar yang kekanak-kanakan. Dan jika ada orang percaya merengek-rengek untuk hal yang Tuhan belum berikan, umurnya aja yang bertambah, tetapi kedewasaan rohaninya belum. Saudara-saudara, semua ada kadarnya. Ada yang masih anak-anak, ada yang sudah mulai bertumbuh, ada yang bertumbuh dewasa. Kadar penderitaan berbeda-beda. Kita tidak boleh menghakimi orang. Berbeda-beda perjalanan hidupnya. Tetapi yang pasti ketika saudara menjadi anak Allah, maka saudara memilih untuk menderita. Perjalanan menjadi anak Allah adalah perjalanan yang pasti menderita. Tetapi saudara bukan dihukum, saudara menderita karena hidup benar. Ketika saudara dan saya bertumbuh, saudara mengalami proses kehidupan, kita bertumbuh, kita memilih yang benar, kita memilih yang baik, kita memilih untuk menuruti kehendak Tuhan, pasti saudara menderita. Apakah mengampuni itu tidak menderita? Mengampuni itu sangat menderita. Mengampuni penuh dengan penderitaan. Mengampuni orang yang bersalah kepada saudara sangat menderita. Tetapi ketika saudara harus mengampuni orang yang bukan sekedar bersalah, tetapi melakukan hal yang sama terus-menerus, itu penderitaan yang tiada henti. Tetapi saudara dan saya baru tahu separuh. Karena apa saudara-saudara? Karena perjalanan hidup saudara dan saya itu perjalanan kekekalan. Visinya adalah visi kemuliaan. Visinya adalah visi kemuliaan. Visi kita bukan visi dunia. Saudara dan saya harus meyakinkan diri kita sendiri bahwa ketika saudara tahu apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup saudara, maka saudara kuat tahan menderita. Sama seperti seorang atlet. Kenapa seorang atlet mau berjuang seperti itu? Kenapa dia rela menderita, melatih badannya sedemikian rupa, menahan sakit sedemikian rupa, supaya apa saudara-saudara? Supaya dia menjadi atlet yang baik dan mendapatkan medali, menang. Seorang atlet tinju, jika ia ingin menjadi atlet yang baik dan kemudian menang dari pertandingan kepada pertandingan, maka dia harus belajar menahan rasa sakit. Dengan sangat jelas Paulus menegaskan kepada kita, jelas sekali, jika saudara dan saya adalah anak, maka saudara pasti menderita. Di ayat 18 dilanjutkan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman ini, zaman sekarang ini masih relevan. Zamannya Paulus orang Yahudi menderita karena dijajah oleh orang Romawi.
Mereka mengalami penderitaan. Kemudian ketika Paulus menjadi anak Tuhan, dia mengalami penderitaan. Di dalam perjalanannya melayani, dia terus menerus mengalami penderitaan. Apakah Paulus ketika dia terkenal di mana-mana, kemudian dia menikmati semua surga dunia? Justru ketika dia menjalani panggilan hidupnya, dia semakin menderita. Saudara-saudara, kabar ini tentu tidak enak. Bagi saudara yang bercita-cita untuk hidup enak, kabar ini kedengarannya tidak enak. Tetapi kabar baiknya adalah saudara ada di dalam kekekalan bersama dengan Bapa. Kita mungkin tidak mengalami penderitaan aniaya. Tetapi saya pastikan ketika saudara memilih hidup benar, menuruti kehendak Roh, saudara pasti menderita. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saudara, ketika ada seorang rekan saudara, ya ini kedengarannya mungkin saudara buat saudara terlalu kejam mungkin ya. Kami saudara ada seorang teman, seorang sahabat saudara yang rencananya pinjam uang dan kebetulan ada, uangnya ada dan saudara, dan istri saya tanya kepada saya, piye yang? Saya bilang, aduh kayaknya jangan. Enggak enak sebenarnya, di dalam hati itu enggak enak. Enggak enak. Percaya saudara-saudara, gak enak. Karena antara logika dan minta hikmat sama Tuhan, kadang-kadang sangat bertentangan. Ketika kami diskusi, kami putuskan enggak. Dan ketika ngomong enggak itu rasanya sebenarnya enggak enak. Tapi besoknya saudara-saudara, ada sukacita. Walaupun perasaannya enggak enak menyampaikan saudara-saudara, orang ini saudara-saudara justru mengalami terobosan rohani luar biasa. Dia ditolong Tuhan. Tanah yang dia rencananya jual sudah lama saudara-saudara, sudah lama enggak laku-laku. Laku saudara-saudara. Kejadiannya ya besoknya. Ditolong Tuhan, buat orang itu saudara-saudara, dia ditolong Tuhan dengan cara luar biasa mempertahankan imannya saudara-saudara. Dia gelisah saudara-saudara, karena gimana caranya bayar utang saudara-saudara. Kami juga gelisah, iya nek yang kami putuskan itu benar. Buat kami itu penderitaan, saudara-saudara, melihat kami sebenarnya bisa menolong, tetapi kami memilih untuk tidak memberikan jalan pintas. Buat kami itu penderitaan, buat dia ketika dengar enggak itu pun juga menderita. Saudara-saudara, mungkin saudara belum pernah ngalami hidup susah sampai hutang-hutang saudara-saudara. Tapi percayalah saudara-saudara, saya pernah menyaksikan saudara-saudara keluarga yang seperti itu. Bagaimana hidup saudara-saudara susahnya minta ampun. Dan itu penderitaan. Tapi ketika belajar bertumbuh dewasa, dilatih untuk dewasa, berharap kepada Tuhan itu enggak gampang. Percayalah itu enggak gampang. Kita mungkin tidak melihatnya buahnya besok, tetapi bisa bertahun-tahun berjalan baru kita melihat buahnya. Oh, yang kita putuskan ternyata benar. Kenapa kita sering kecewa dengan Tuhan? Kenapa saudara? Karena kita mengharapkan hasilnya secepatnya kita lihat. Aku beriman maka ada buahnya. Tetapi kadang-kadang tidak secepat yang saudara dan saya harapkan. Karena Tuhan mengajar saudara untuk menjadi dewasa. Menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, katakan amin. Bukan anak-anak gampangan. Ditawari kenikmatan dunia, oke lah. Ditawari yang enak-enak, iya. Ditarik dari Tuhan, mau. Hal itu terjadi, saudara-saudara. Dan yang ketiga, keserupaan dengan Kristus adalah perjalanan perubahan. Perhatikan, perjalanan perubahan yang membuat kita menderita. Dari anak-anak
bertumbuh, saudara-saudara, itu ada perubahan-perubahan yang terjadi. Secara fisik kita berubah. Baju yang dulu bisa kita pakai, sekarang tidak bisa kita pakai lagi. Kalau saudara mau maksa ya bisa sih. Bisa, tetapi terlihat lucu. Makanya banyak sekali anak-anak Tuhan terlihat lucu. Karena apa? Maksa. Harusnya sudah gede tapi maksa jadi anak-anak. Jadi kelihatan lucu. Harusnya sudah dewasa rohaninya tetapi malah terlihat lucu karena maksa memakai baju anak-anak. Lucu. Tetapi ketika saudara mulai bertumbuh dan beranjak semakin dewasa, perhatikan ini. Maka perjalanan itu adalah perjalanan penuh penderitaan. Waktu bayi, ketika saudara punya anak, sebelum punya anak, saudara menikmati segala sesuatunya berdua. Keuangan untuk berdua. Tetapi begitu muncul satu anak, maka segala perhatian saudara dicurahkan untuk anak. Keuangan saudara untuk anak, waktu saudara untuk anak, tenaga saudara untuk anak. Bayi, saudara-saudara, dia menjadi raja dan ratu di rumah. Saudara langsung bergegas, dicek ngompol, apa apa lapar. Gitu saudara-saudara? Benar saudara-saudara? Perhatian saudara dicurahkan untuk dia. Dia meminta perhatian saudara langsung beri. Karena apa? Dia bayi. Semua kebutuhannya, keperluannya dipenuhi. Tetapi ketika dia mulai beranjak agak gede, umur 1 tahun, 2 tahun, sudah mulai bisa makan sendiri, dia diberi makan sendiri. Enggak disuap lagi, makan sendiri, belajar ngunyah sendiri. Tetapi ketika dia mulai agak besar lagi, saudara-saudara, dia tidak lagi dilayani. Katakan amin. Dia tidak lagi dipenuhi semua kebutuhannya, enggak. Apakah saudara ketika saudara berumur 15 tahun, saudara berkata kepada orang tua saudara, "Ma, aku mau pipis." Ketika saudara berumur 30 tahun, saudara berkata kepada papa saudara, "Ma, aku mau pup." "Pa, aku mau pup." Saudara umur 50 tahun, saudara berkata kepada papa saudara yang sudah umur 80 tahun mungkin, "Pa, aku mau pup." Saudara mungkin ketawa dengar kata-kata ini. Saudara mungkin ketawa dengar cerita ini, tetapi banyak sekali anak Tuhan yang harusnya sudah dewasa, tetapi berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku mau pup." Saudara-saudara, perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus adalah perjalanan yang membuat saudara menderita. Ada kesenangan-kesenangan yang mulai hilang, tidak lagi dipenuhi, mulai membatasi diri, tahu membatasi diri. Tidak lagi saudara bisa seenak hidup saudara ketika saudara sendiri. Ketika saudara menikah ada kesenangan-kesenangan yang saudara mulai tinggalkan demi keluarga. Benar saudara-saudara? Bukankah logika yang sama saudara bisa pakai ketika saudara mengikut Tuhan? Ketika saudara mengikut Tuhan maka saudara mulai banyak menderita. Tetapi apakah penderitaan itu jelek? Apakah penderitaan itu buruk? Oh tidak. Ratapan berkata penderitaan itu baik buat jiwa. Kalau saudara mau belajar. Ketika saudara memilih benar, saudara menderita. Saudara memilih mengampuni, saudara pasti menderita. Saudara memilih mengasihi, jauh lebih menderita. Tetapi apakah dengan itu hidup saudara jadi susah? Oh tidak, justru damai sejahtera Tuhan itu dicurahkan oleh Roh Kudus. Amin saudara-saudara. Amin. Bagi saudara-saudara yang saat ini menyaksikan tayangan ini tantangan buat saudara dan saya. Mari bersama-sama kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk saat ini. Biarlah firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu itu yang menuntun kami, yang mengubah kami Tuhan. Ketika kami menjadi anak-anak Allah, maka kami
tahu benar bahwa kami adalah ahli-ahli waris kerajaan sorga. Tetapi kami juga mempersenjatai pikiran kami Tuhan, meskipun kami harus menderita di dunia ini. Tetapi kami ada di dalam kendali dan kuasanya Bapa. Dunia tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Penderitaankah, sengsarakah, aniayakah, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih bagi jemaat Tuhan yang juga turut menyaksikan tayangan ini Tuhan. Apabila mereka saat ini mengalami penderitaan-penderitaan dalam hidup mereka, jamah juga Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang mereka saat ini hadapi justru membuat mereka semakin dewasa. Justru menunjukkan bagaimana Tuhan sangat mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menerima berkat yang dari Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah saat ini Allah Bapa sumber dari segala sesuatu, sumber segala kebaikan, sumber segala hikmat, kekuatan, damai sejahtera. Tuhan curahkan atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami bersama-sama mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan dan Tuhan yang memegang kendali hidup kami sepenuhnya. Dan bahwa segala sesuatu yang harus kami alami itu mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih berkat kemurahan dicurahkan atas setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan bersama, amin.